Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Asnur Yandi, SE, MSI, MM sebagai dosen pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Angel Berta Pangabean, Heni Ridiani Halawa, Risma Karlina Sitorus, saya sendiri Sylvia Rahayu, Tania dan Via Ronida. Di sini kami akan membahas mengenai bagian 2 yaitu konsep informasi. Yang pertama, 2.1 pengertian. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam menentukan keunggulan, bersaing, dan memenangkan dalam persaingan. Karena hal tersebut, maka informasi harus dilihat sebagai aset yang sangat berharga. Informasi adalah modal intelektual yang mempunyai pengaruh penting dalam menentukan daya saing suatu perusahaan dalam jangka panjang. Setiap manajer dari departemen atau divisi apapun harus bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pengolahan data serta pemanfaatan informasi yang dapat digunakan bagi pihak pimpinan dalam mengambil keputusan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaannya. 2.2 Pemanfaatan informasi untuk mendukung kinerja perusahaan. Menurut Handi Irawan tahun 2007 menyatakan bahwa ada 4 hal di mana pemanfaatan informasi mampu memperbaiki kinerja perusahaan, yaitu pertama, 1. Melalui pemanfaat informasi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas dan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan dengan pengumpulan data secara sistematis, misalnya dengan melakukan riset pada pasar perusahaan, dapat belajar tentang perilaku pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma Karlina Sitorus. Baiklah, saya Risma Karlina Sitorus. Saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai pemanfaatan informasi untuk mendukung kinerja perusahaan. Yang kedua itu ada pemanfaat informasi perusahaan dapat menurunkan risiko usaha yang ada. Dalam membuat perencanaan bisnis, setiap manajer menghadapi kenyataan bahwa mereka dihadapkan kepada ratusan keputusan yang memiliki risiko sendiri. Kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mengakibatkan timbulnya risiko yang besar. Yang ketiga itu ada melalui informasi perusahaan mempunyai kemungkinan mendapatkan kesempatan bisnis yang lebih baik. Dengan adanya informasi perusahaan dapat mengalokasikan dan memobilisasi sumber daya sedemikian rupa sehingga ide akan lebih mudah dan cepat direalisasikan. Yang keempat itu ada pemanfaat informasi akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perusahaan untuk menurunkan biaya. Pada hakikatnya adalah perusahaan menyediakan informasi yang berhubungan dengan upaya perusahaan menjadi lebih efisien melalui penekanan biaya yang tidak perlu. Selanjutnya ada definisi informasi. Gordon B. Davids menyatakan bahwa informasi adalah kata yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi penerima dan memiliki nilai yang nyata yang dibutuhkan untuk proses pengambilan keputusan saat ini maupun untuk saat yang mendatang. Raymond MC Leod menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses. Kenneth C. Loudon dan Jan P. Loudon menyatakan bahwa informasi adalah data yang telah dibentuk menjadi sesuatu yang berguna bagi manusia. Berdasarkan beberapa pendapat dari para pakar, dapat disimpulkan bahwa informasi adalah kumpulan data yang telah diolah baik bersifat kuantitatif, kualitatif, dan memiliki arti yang lebih luas. Selanjutnya itu ada definisi data. Data adalah fakta dan angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Dengan kata lain, data adalah fakta, angka atau huruf yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai. Jenis data itu ada berdasarkan dinamisasi. Data terdiri ada 2, yaitu data statis, data dinamis. Berdasarkan sumber, data terdiri dari data internal dan data eksternal. Dan berdasarkan isi, data terdiri dari data kegiatan, penelitian, dan lingkungan. Alat pengolah data terdiri dari 4, yang pertama yaitu manual, yang kedua mesin manual, yang mesin elektrik, dan yang keempat elektronik. Transfer data di antara perangkat harus dapat mewakili dalam suatu format yang pasti. Secara umum, ada 2 bentuk data yang dapat mewakili transfer data di antara perangkat komputer, yaitu yang pertama data digital dan kedua data dialog. Informasi adalah data
sama dengan data yang diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu. Informasi adalah data yang ditransformasikan dan berguna untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, jam kerja dikali upah per jam sama dengan gaji pegawai. Gaji seluruh karyawan disebut dengan total gaji pegawai yang merupakan suatu informasi bagi perusahaan. Pengolahan data. Pengolahan data adalah seluruh kegiatan penanganan informasi. Sebagai contoh, bila seorang pegawai pengiriman barang membuat faktur penagihan, seorang pegawai pencatat menyortir cek, atau seorang clerk membuat daftar piutang untuk dikirim kepada pelanggan perusahaan, maka kegiatan ini merupakan pengolahan data. Pada saat ini hampir seluruh data akuntansi dan statistik dikelola dengan mesin. Berbagai data harus diolah dengan tangan. Pengolahan data adalah sejumlah operasi atau langkah yang dilakukan dalam satuan data dari pencatatan awal hingga pencatatan akhir. Contoh pengolahan data yang pertama yaitu perhitungan. Setiap perintah pembelian atau penjualan menyebutkan dan menjelaskan jumlah item-item yang dibeli atau dijual selama semua item yang dibeli. Yang kedua yaitu komunikasi. Setiap pemesanan yang dikirimkan kepada pelanggan atau kepada perusahaan yang menjadi pemasok barang tersebut. Kegiatan ini disebut dengan komunikasi. Dan yang ketiga yaitu pencatatan atau pencatatan dan pengarsipan. Pencatatan atas pesanan, penerimaan barang, kewajiban untuk membayar barang-barang yang telah dibeli, dan pembayaran yang dilakukan kemudian, dan catatan tersebut harus disimpan pada tempat tertentu. Unit pengolahan atau the processing unit. Alat pengolahan data adalah jantung dari komputer. Alat ini berisi memori atau tempat penyimpanan dan jaringan sirkuit yang melaksanakan operasi-operasi matematis. Komponen-komponen unit pengolahan adalah yang pertama yaitu unit pengendali, melaksanakan perintah yang diterima. Yang kedua, unit logika aritmatika adalah memanipulasi data, dan yang ketiga, unit memori utama adalah unit penyimpanan informasi. Selanjutnya yaitu program. Suatu program pertama-tama ditulis dengan tangan atau dengan mesin tulis, kemudian dipindahkan ke dalam pita atau kartu, sehingga program tersebut dapat dimasukkan ke dalam suatu komputer. Ada 4 pertimbangan dalam menyusun suatu program, yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah yang harus dipecahkan. Kedua, menentukan secara garis besar masing-masing langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai pemecahan. Ketiga, menulis program dalam bahasa mesin atau bahasa simbolis. Keempat, terjemahan program ke dalam bahasa mesin bila program ditulis dalam bahasa simbol. Selanjutnya, manfaat pengolahan data. Manfaat pengolahan data dapat digolongkan menjadi manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung yaitu yang pertama, peningkatan kecepatan dan ketepatan. Kedua, pengurangan biaya penyimpanan dan pembinaan. Ketiga, biaya administrasi yang lebih rendah. Keempat, pengurangan biaya overhead pabrik. Kelima, pengurangan biaya bahan tambahan. Keenam, pengurangan biaya upah non-administrasi. Sedangkan manfaat tidak langsung yang pertama, informasi yang lebih akurat dan menyeluruh. Kedua, perbaikan dalam pelayanan dan pelanggan. Ketiga, perbaikan dalam perencanaan. Keempat, pengendalian usaha yang lebih baik. Kelima, pengurangan tingkat kesalahan. Keenam, penyediaan informasi yang lebih cepat. Selanjutnya yaitu penerapan komputer dalam bisnis. Makin besar suatu perusahaan, makin besar pula kemungkinan perusahaan memiliki komputer. Diperkirakan bahwa setiap perusahaan yang menghitung 50 orang atau lebih terdapat satu perangkat komputer. Penerapan pengolahan data dalam kegiatan bisnis dan industri adalah yang pertama, industri. Komputer melayani perusahaan dalam memproduksi alat-alat yang menggambar. Sebagai contoh, dalam satu lokasi perusahaan General Electric mengelompokkan beberapa pabrik yang silsianya dibangun di beberapa lokasi yang berbeda. Dalam satu bangunan besar, perusahaan memproduksi mesin cuci dan koper lintah. Di dua bangunan lainnya, lemari es dan lemari pendingin listrik. Alat pendingin ruangan dan mesin cuci piring diproduksi dalam 2 gedung yang lainnya. Semua ada 6 kegiatan utama yang dilaksanakan di dalam bangunan yang berbeda. Yang kedua yaitu pemerintahan.
Untuk data kependudukan dan perpajakan, komputer memperbarui arsip, menyimpan dan menganalisis arsip dari database yang terdiri dari jutaan perkiraan. Yang ketiga yaitu perbankan. Operasi perbankan sangat tergantung pada komputer untuk pengolahan data yang diperlukan. Bank mengolah miliaran cek dalam 1 tahun. Baiklah, saya Via Ronida. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Yang keempat yaitu asuransi. Kebanyakan perusahaan asuransi menyimpan informasi yang mutakhir tentang pemegang polis asuransi seperti informasi pembayaran premi, cadangan kas, pinjaman yang diberikan dengan jaminan polis asuransi atau pinjaman terhadap kebijakan, dan pembayaran dividen dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat. Yang kelima yaitu toko retail, yang dimana sebagian besar toko-toko menggunakan komputer untuk mengotomatiskan proses penjualan. Sistem penjaring gambar digunakan untuk mencatat informasi penting, seperti pengendalian persediaan, perintah pembelian, dan lain sebagainya yang menggunakan sistem secara terpisah. Para pengecer melakukan pemesanan atau pembelian pada pemasok menggunakan komputer. Kemudian mengenai kualitas informasi. Informasi dapat berguna atau tidak bagi pemakainya tergantung pada kualitas informasi yang diperoleh. Baik tidaknya ditentukan oleh yang pertama isi informasi, 2 waktu penyajian, 3 bentuk informasi. Isi informasi adalah berbagai hal yang dilaporkan. Isi laporan yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama akurasi atau ketepatan, yaitu ketepatan informasi dengan objek yang diwakilkannya. Yang kedua relevansi, yaitu kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan masalah yang dihadapi. Yang ketiga kelengkapan, yaitu cukup tidaknya informasi bila digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat ringkas, yaitu jumlah informasi yang harus ditampilkan tidak berlebihan. Yang kelima, lingkup atau cakupan, yaitu informasi yang disampaikan harus dapat meliputi sebuah objek yang disampaikan. Yang keenam, kinerja informasi, yaitu seberapa sering suatu informasi dapat berguna bagi pembuat keputusan. Kemudian mengenai waktu penyajian. Kualitas informasi dapat ditentukan dari waktu penyajian. Informasi yang terlambat disajikan tidak ada gunanya lagi bagi manajer sebagai pembuat keputusan. Informasi yang berhubungan dengan waktu sebagai berikut, yaitu yang pertama ketepatan waktu atau timelines, yaitu penyampaian informasi kepada pembuat keputusan pada saat diperlukan. Yang kedua, keterkinian, yaitu informasi yang diberikan harus yang terjadi sekarang. Yang ketiga, frekuensi, yaitu informasi yang disampaikan kepada manajemen harus sesuai dengan frekuensi pembuatan keputusan oleh manajemen. Yang keempat yaitu cakupan waktu atau time period, yaitu informasi yang diberikan sesuai dengan waktu dalam pembuatan keputusan. Bentuk informasi. Kualitas informasi juga ditentukan oleh bentuk informasi yang terdiri dari pertama, kejelasan atau clarity, yaitu seberapa jelas informasi dapat dipahami oleh pembaca. Kedua, rincian atau detail, yaitu laporan harus ditampilkan atau dapat disediakan bila dibutuhkan. Kedua, urutan atau order, yaitu urutan yang dapat diurutkan dari urutan nama dengan abjad atau angka atau urut tanggal. Keempat, penyajian atau presentation, yaitu penyampaian informasi dengan menggunakan grafik, warna dan kata-kata, dengan perbandingan, dengan garis runtutan dan sebagainya. Kelima, sarana atau media, yaitu informasi yang dapat dilaporkan melalui berbagai media seperti email, laporan cetak atau buku, tampilan di layar, atau laporan melalui pesan singkat melalui telepon seluler. Ukuran informasi. Informasi yang sudah usang atau kadaluarsa, tidak cermat atau sulit dimengerti akan sangat tidak berarti, tidak berguna, bahkan tidak berharga bagi pemakai akhir. Manajer menginginkan informasi yang berkualitas, yang membuatnya berharga bagi pemakai. Informasi memiliki 3 ukuran, yaitu ukuran waktu, ukuran isi, dan ukuran bentuk yang sangat berguna bagi pemakai. Ringkasan sifat-sifat khusus kualitas informasi. Ukuran waktu, time dimension. Informasi harus tersedia bila dibutuhkan. Tepat waktu, timeliness. Informasi harus tersedia selalu up to date. Perputaran atau frekuensi.
Informasi harus tersedia secara tepat bila dibutuhkan. Kecepatan. Informasi dapat tersedia pada masa yang lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pegang waktu. Ukuran isi atau content division. Informasi harus bebas dari kesalahan, ketelitian, atau ketepatan, akurensi. Informasi harus terkait dengan keperluan, keterkaitan, atau relevansi. Informasi yang diperlukan harus lengkap. Kelengkapan atau kompetensi. Informasi yang diperlukan harus tersedia. Jangka waktu. Informasi memiliki jangka waktu yang luas maupun sempit. Tampilan atau format. Informasi yang menampakkan penampilan dengan mengukur kegiatan yang sudah selesai. Ukuran bentuk. Font division. Jelas, clarity. Informasi akan disediakan mudah dimengerti. Rincian atau detail. Informasi dapat tersedia dalam bentuk detail atau ringkasan. Urutan atau order. Informasi dapat diatur dalam urutan rangkaian dari awal. Penyajian atau presentation. Informasi disajikan dalam bentuk cerita angka maupun grafik. Alat atau media. Informasi dapat disediakan dalam bentuk kertas yang mudah di-print, tampilan layar atau alat media lainnya. Sekian dari kami kelompok 2 yang membahas tentang sistem informasi manajemen. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.